Nasi goreng maut. Resep rahasia yang bikin pingsan seluruh kampung. Guys, pernah gak sih kalian ngalamin kejadian konyol tapi malah hampir jadi tragedi? Gini ya, bayangin, ada satu wajan nasi goreng, semua orang rebutan, tapi pas dimakan satu persatu mereka tumbang. Astaga, ini beneran kejadian, loh. Tapi tenang, ini bukan horor. Ini kisah penuh kejutan, ketawa, dan juga air mata. Kok bisa? Dengerin sampai habis. Jangan skip, karena di akhir video ini ada hikmah besar buat kita semua. Salam pembuka. Halo, teman-teman. Kembali lagi di Nama channel, tempat di mana cerita absurd bisa bikin kita belajar banyak hal dalam hidup. Ajakan like, comment, subscribe. Sebelum lanjut, yuk support channel ini. Tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Ajakan menulis doa di komentar. Dan, buat kalian yang pengen hidupnya makin berkah, tulis, semoga rezekiku lancar dan makananku selalu sehat, di kolom komentar. Siapa tahu doanya diijabah, kan? Kisah Nasi goreng maut. Sang juru masak dan resep rahasia. Ada seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa semester akhir yang jago masak. Saking jagonya, teman-temannya sering numpang makan di kosannya. Suatu hari, Raka kepikiran bikin nasi goreng spesial buat acara makan-makan warga kos. Tapi duitnya cekak. Lalu, ada temennya, Johnny, yang bilang, "Bro, di belakang kos ada tanaman unik, bisa dimakan tuh." Tanpa pikir panjang, Raka langsung petik daun-daun misterius itu dan campur ke nasi gorengnya. Pas nasi goreng jadi, aroma harumnya menggoda. Warga kos langsung serbu. Komasal, panik total. Makan baru setengah piring, tiba-tiba si Tio mulai pusing. "Bro, kok kepala gue muter-muter ya?" Disusul Maya. "Astaga, perutku kayak roller coaster." Dan boom, satu persatu penghuni kos mulai tumbang kayak domino. Panik dong. Raka ngecek ke dapur. Mulai curiga sama daun yang dia pakai. Johnny, yang nyaranin daun tadi, tiba-tiba ngelus dagu. Bentar, gue baru inget. Kayaknya itu bukan daun biasa deh." Resep beracun. Kejadian konyol. Saat situasi makin kacau, datanglah Bu RT, ibu kos yang galak. "Astaga, anak-anak, kenapa pada rebahan semua? Ini kos-kosan, bukan rumah sakit." Si Raka cuma bisa pasrah, sambil googling soal daun tadi. Dan ternyata, "Bro, ini daun beracun." Semua orang langsung panik. Ada yang pura-pura pingsan biar gak kena marah Bu RT. "Ya ampun, kita harus ke rumah sakit," teriak Maya yang setengah sadar. Tiba-tiba,
Ada suara lirih dari sudut ruangan. "Gewe baik-baik aja, kok?" Semua mata tertuju ke Budi, anak kos yang terkenal kuat. "Loh, Budi, kok lo gak kenapa-napa?" Budi nyengir. "Hehe, soalnya tadi gue tambahin kecap banyak banget. Rasanya aneh. Jadi gak jadi makan." Keajaiban hikmah. Untungnya, karena Raka cepat sadar, mereka semua langsung minum susu buat netralin racun. Perlahan, efek pusing dan mual berkurang. Bu RT yang tadinya ngamuk, malah nangis. "Astaga, untung kalian selamat, tapi lain kali, jangan masak sembarangan." Raka, sambil nyengir, angkat tangan. "Siap, Bu. Mulai sekarang kita riset dulu sebelum masak." Dari kejadian ini, Raka dapat pelajaran besar. Jangan asal coba bahan makanan tanpa tahu efeknya. Warga kos pun setuju untuk selalu cek bahan masakan sebelum makan. "Tapi jujur, nasi gorengnya enak sih," celetuk Tio, yang akhirnya bisa berdiri. Semua ketawa. Walau dalam hati trauma makan nasi goreng misterius lagi. Hikmah besar dari kejadian ini. Dari kejadian ini, kita belajar 3 hal penting. Intan biru kecil jangan gampang percaya sama bahan rahasia tanpa tahu efeknya. Intan biru kecil kalau masak, cek dulu bahan-bahannya. Intan biru kecil kadang, kejadian absurd bisa jadi cerita lucu buat dikenang. Jadi, kalau kalian ada pengalaman masak yang hampir jadi tragedi, tulis di komentar ya. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua biar lebih hati-hati. Nah, segitu dulu cerita kali ini. Gimana? Seru gak? Komen di bawah ya. Siapa yang pernah ngalamin kejadian absurd pas masak? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang belajar dari kisah konyol tapi penuh hikmah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Daah.